siswa-siswa yang mungkin uh, ketika masuk ke sini hanya terpaksa saja, mungkin harus dipikir-pikir dulu ya, Bu. Karena masuk ke sekolah ini bukan mudah. Kita di sini 3 tahun, 3 tahun dididik, digembleng di lingkungan kampus kita. Diharapkan siswa itu sudah siap, baik secara fisik maupun mental. Nah, siswa ini belajar dengan baik, tercipta lingkungan yang kondusif ya, masuk dari jam 7, keluar jam 15.30. Ini harus dilakukan oleh siswa tersebut, sehingga sebelum masuk kalian harus mengetahui dulu bahwa masuk ke SMA 1 Pangalengan itu masuk jam 7 dan pulang jam 15.30. Ini untuk siswa. Yang berikutnya, yang keempat adalah sivitas akademika. Sivitas akademika di sini adalah seluruh warga yang ada di SMA Negeri 1 Pangalengan itu selain guru, siswa dan kepala sekolah, yaitu ada tenaga tata usaha yang berfungsi melayani siswa, melayani guru maupun kepala sekolah. Ini berfungsi setiap hari dari mulai jam 7 sampai jam 15.30. Itu para tenaga tata laksana itu berada di ruangan ya, di ruangan tata laksana itu melayani siswa dan guru. Kemudian ada juga mungkin satpam ya, sebagai pengaman di lingkungan sekolah. Itu juga menjadikan suasana kondusif. Kemudian ada juga mungkin pekerja-pekerja atau yang disebut dengan pasapon. Ini juga sama, menciptakan lingkungan sekolah supaya bersih, sehat, terawat. Itulah yang keempat. Dan yang kelima adalah komponen itu masyarakat. Ini tidak lepas juga ya, karena sekolah kita ini tidak bisa berdiri tanpa adanya masyarakat. Masyarakat yang seperti apa? Yaitu masyarakat yang mendukung program-program daripada sekolah. Masyarakat harus menjunjung tinggi sekolah kita ya, terutama masyarakat yang berada di sekitarnya. Peranata-peranata sosial, peranata pendidikan, semuanya berperan aktif di dalam menciptakan sekolah kita sebagai wawasan wisata Mandala. Mungkin itu saja 5 komponen ya yang berperan di dalam menciptakan sekolah sebagai wawasan wisata Mandala. Ya, bagaimana anak-anak sekalian, dengan penjelasan dari narasumber Ibu Ikim ini sangat gamblang, sangat jelas bahwa kita dalam melaksanakan wawasan wisata Mandala ini memerlukan satu komitmen kebersamaan. Ya, tentunya tadi yang dijelaskan dari 5 komponen tersebut itu saling keterkaitan yang tidak bisa bertindak satu persatu, tapi keseluruhan, kebersatuan. Kalau menurut Bapak Kepala Sekolah kita harus apa dengan istilah yang menjadi motivasi di SMA Negeri Pangalengan misalnya keren, kemudian dengan apa nih sabengketan, cek Sunda nama sabengketan, satu ikatan, satu bengketan keluarga besar SMA Negeri 1 Pangalengan. Itu intinya tentang tema dari wawasan wisata Mandala. Harapan kami mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menjadi siswa teladan yang bisa jadi kebanggaan Bapak Ibu gurunya, Sivitas Akademi SMA Negeri 1 Pangalengan, dan tentunya didukung oleh masyarakat di lingkungan sekitar SMA Negeri 1 Pangalengan. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, ini ada usaha dari sekolah untuk menciptakan sekolah berwawasan wisata Mandala itu yang bagaimana? Nah, ini kita tanyakan langsung ke narasumbernya. Coba usahanya itu apa yang harus diterapkan di lingkungan sekolah itu, mangga. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, mungkin di sini kita bisa jelaskan bahwa sekolah itu memiliki prinsip ya, ada prinsip-prinsip atau usaha-usaha sekolah untuk menciptakan lingkungan
sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pendidikan di dalam Undang-Undang Pendidikan nomor 3 ya, bahwa sekolah mengemban misi pendidikan. Artinya, sekolah itu hanya dijadikan sebagai tempat tidak digunakan untuk tujuan lain di luar tujuan pendidikan. Artinya, sekolah itu hanya digunakan untuk hal-hal yang penting sesuai dengan di mana siswa itu sedang menuntut ilmu, sedang menuntut pendidikan. Misalnya, dilarang merokok. Siswa dilarang merokok di dalam lingkungan sekolah. Dilarang berkelahi. Dilarang misalnya ada aliran-aliran sesat masuk ke lingkungan sekolah. Atau mungkin ada misalnya tujuan-tujuan politik. Nah, itu dilarang karena sekolah itu hanya dijadikan tempat tujuan pendidikan. Yang kedua, ciri khas daripada sekolah ini harus dijadikan sekolah itu sebagai tempat belajar, masyarakat belajar. Artinya, di dalam lingkungan sekolah itu siswa dan guru dari mulai jam 7 sampai jam 15.30 kita belajar, baik itu di dalam maupun di luar kelas. Jadi bukan untuk misalnya datang ke sekolah, misalnya kalian sebagai siswa baru terutama datang ke sini hanya tujuannya itu untuk main-main, berarti ini tidak sesuai dengan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam lingkungan sekolah ini disampaikan atau sekolah itu tempat menyampaikan nilai-nilai positif, tempat menggali nilai-nilai positif. Misalnya di ekstrakurikuler. Di ekstrakurikuler ada misalnya pembentukan watak ya, pembentukan karakter. Contohnya misalnya dari kegiatan Paskibra. Paskibra itu pembinaan karakter. Kemudian dari pramuka. Atau mungkin dari bakat-bakat lain seperti ada kesenian, baik itu seni tradisional maupun seni nasional, ini sebagai pembentukan bakat ya, bakat siswa. Itulah hal-hal positif yang harus digali di dalam lingkungan sekolah. Yang berikutnya, sekolah itu harus menjadi suri teladan bagi masyarakat. Artinya kita sebagai anggota di dalam lingkungan sekolah, yaitu kalian sebagai siswa atau mungkin sebagai guru atau mungkin sebagai pegawai di lingkungan sekolah, harus menjadi suri teladan bagi masyarakat, bukan menjadi ya, atau memberikan contoh yang kurang bagus pada masyarakat. Misalnya seperti tadi contohnya, ada anak sekolah yang mabuk misalnya, masyarakat melihat hal itu. Nah, ini artinya kita sudah mencoreng bahwa sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala ini negatif hasilnya. Nah, mungkin itu ya, itulah yang dikatakan usaha. Usaha sekolah itu seperti apa? Sekolah juga punya prinsip. Tadi ada 4 prinsip yang sudah dijelaskan. Mungkin kalian ya mengerti ya, mungkin atau jelas, atau mungkin untuk lebih jelasnya bisa memahami dari materi-materi yang lainnya. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bu Im untuk usaha sekolah untuk menjadikan sekolah menjadi sekolah yang berwawasan Wiyata Mandala. Mungkin salah satu contoh yang nyatanya kalian itu menandatangani tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu salah satunya aplikasi dari wawasan Wiyata Mandala. Demikianlah mungkin untuk sesi terakhir dari kegiatan dengan tema wawasan Wiyata Mandala di kegiatan MPLS kelas 10 tahun pembelajaran 2020-2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.